Salam sejahtera kepada trader-trader Sabahan khususnya, dan selamat datang di video pelajaran Forex untuk siri yang keberapa? 10, 11. Oke. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan trader. Ada beberapa trader kita yang masih confused ya. Oke. Kita punya fokus utama adalah setup break and retest dan Quasimodo. Jadi di dalam soalan tuh, kenapa setup break and retest selalunya fail? Oke, kenapa break and retest selalunya fail? Setup break and retest. Jadi saya bagi jawaban apa yang saya nampak di dalam di dalam PNZD USD berlaku satu uh, dia daripada uptrend to downtrend sehingga membreak kita punya low high dan membentuk satu high-high yang baru. Jadi di sini adalah jawaban untuk setup break and retest yang gagal. Sebab apa? Berlaku satu chart pattern yaitu Quasimodo. Kita tengok apa-apa jenis chart pattern boleh menghalang kita punya setup break and retest ini sampai kita punya break and retest gagal lah. Jadi kita akan zoom out. Oke. So, di sini break and retest selepas kita ada high, kita pasti akan membuat kita pasti akan membuat setup break and retest sebab ini adalah satu high yang baru. So, kita akan expect price akan mantul di sini. Kita tunggu di sini. Contohnya price baru sampai di sini ya. Kita tunggu price akan turun di sini dan terus membuat kenaikan semula. Jadi stop loss kita di bawah sini so kita kena langgar stop loss. Jadi sebab itu kenapa kita punya setup break and retest setup ini selalunya fail. Sebab apa? Sebab berlaku satu Quasimodo. So dalam peraturan supply and demand always look the left. Selalu tengok kiri ya. Jadi di sini berlaku satu Quasimodo chart pattern lah maksudnya. Kita ada lower low, low high, lower low dan higher high. Jadi kita ada head and shoulder yang terbalik lah. So saya lukis Sini kita ada higher high, kita ada lower low, kita ada lower high sini, lower low dan higher high. Jadi sini kita ada lower low. Oke, lower low sinilah. Macam ini ya. Jadi di dalam cara setup untuk head and shoulder ataupun Quasimodo, kita kena always look the left. Ini kita punya shoulder left shoulder nih mesti kita respect. Sampai tidak sampai kita kena respect. Don't do other setup. Oke. Oke, so selepas ini kita expect yang price akan turun. Oke. Kita expect price akan turun. Jadi kita boleh buat sell di sini. Oke. Pastikan membuat sell itu selepas kita punya lower high di break. Kalau lower high kita belum di break, baru begini, jangan sesekali membuat sell sebab pasti akan kena lipat. Sebab apa? Price belum tentu akan membuat penurunan. Price mestilah harus membreak, wajib membreak kita punya lower high. Baru price akan turun dan mengambil kita punya left shoulder di sini. Lepas itu baru mantul naik ke atas. Oke, ini saya punya line chart ya. Jadi sama saja pun. Sama saja. Jadi oke, saya apply di sini ya. Di sini kita punya left shoulder nih ya. Ini kita punya lower high. Oke, kita ada lower high di sini. Oke. Ini kita punya lower low. Oke, lower low kita di area sini. Oke, ini lower low. Sini lower low. Oke. Jadi price mantul membreak kita punya lower high sehingga membentuk satu higher high. Oke. Jadi higher high kita di sini. Selepas sini kita boleh buat sell. Oke. Kita boleh buat sell sebab kita expect price akan mengambil kita punya left shoulder di sini. Jadi saya tandakan left shoulder. Saya tandakan. Jadi saya kena zoom sedikit lah. Saya kena zoom sedikit cari base.
Di mana base kita? Oke. Base untuk apa? Swap zone. So di sini kita ada base, base yang agak cantik. Untuk base untuk sell, oke. Di sini kita kena ambil base untuk sell. Oke, kita tarik ya. Base untuk sell. Oke, sampai sini ya, sini. Oke. Hop, di atas. Oke, sampai sini. Jadi selepas kita ada high, selepas ada high, kita mesti buat buy limit di sini supaya price akan membuat penurunan mengambil kita punya left shoulder. So, price betul-betul membuat penurunan. Kita masih sempat sell di sini. Oke. Selepas itu kita ada buy limit dan kita expect price akan mantul. So far sekarang sudah price masing-masing mau naik lagi 90 pips sekarang. Oke. Sampai di mana TP kita? Untuk easy money kita respect kita punya supply zone yang pertama. Kalau price boleh tembus, so price akan membreak kita punya apa? Membreak kita punya lower higher high. Tapi untuk membreak high ini adalah sangat mustahil. Jadi price akan membreak sampai di sini dan membuat kebiasaannya membuat retest dan membuat retest semula, naik lagi sedikit, oke. Lepas itu terus turun sedikit. Dan disinilah berlaku satu apa? Berlaku satu SNR contohnya. SNR. So ini nampak SNR. Ini adalah resistance ataupun supply zone dan menjadi demand zone. Oke, demand zone kita di sini dan price akan naik melebihi kita punya higher high. Oke. Kena kena kreatif begitu, Wak. Kena kreatif begitu. Price tidak akan mungkin terus naik ke atas. Tidak akan mungkin. Sebab kita trader-trader ini terlalu banyak di seluruh negara. Jadi tidak mungkin lah price semua orang trader akan buat buy. Sebab ada yang ada ilmu, ada yang tidak ilmu, ada yang menggunakan. Kalau kita masuk chart pattern H1, time frame H1, kalau mereka gunakan time frame H1, mereka pasti akan buat sell. Jadi kalau orang yang main scalping masuk M30, so sini sudah berubah. Oke, so mereka expect sampai di sini saja price akan membuat penurunan. Betul, price akan membuat penurunan. Tapi orang expect akan sampai di mana? Di sini, di left shoulder. Jadi di sini mereka kena lipat. Oke. Kalau orang yang main 15 time frame M15, kita tengok kena lipat kah tidak? Oke. So mereka akan buat sell di sini sebenarnya. Oke, mereka buat sell sebab kita punya lower high sudah di break, pasti akan membuat sell kan untuk mengambil left shoulder di sini. So mereka pasti akan kena lipat. Oke, so mesti kena lipat punya lah. Sebab itulah berlakunya turun naik perbezaan trader. Ada juga trader buy, ada trader sell bergantung dengan time frame. Time frame ini sebenarnya dia mempengaruhi kita punya trade. Ada kadang time frame M15 sepatutnya kita sell. Jadi M30 sepatutnya kita sell. Oke. H1 sepatutnya kita sell gitu kan. So coba M30 ya, H4 kita kena buy. Jadi sebenarnya begitulah. Jadi kalau kamu buat analisis di H4, pastikan kamu jangan sudah analisis H4, kamu tunggu price pula di H1. Jangan. Stay pada satu time frame saja, oke? Okay? Supaya kamu tidak, pikiran kamu tidak kacau bilau. Oke, okay, so price akan mantul naik ke atas. Sekiranya berlaku satu price action di sini untuk turun, contohnya bearish engulfing, baru price akan turun. Oke, okay? Baru price akan turun. Sebab seluruh dunia tahu kalau bearish engulfing kita pasti akan sell. Kalau bullish engulfing kita pasti akan buy. Oke, saya bagi contoh GBP USD untuk minggu ini saya sudah buat awal-awal analisis. So, first kali saya analisis di sini ya. Saya expect price akan naik sampai di sini saja dan price membuat penurunan, oke? Penurunan. Kita mengambil kita punya kita punya entry di sini. Kita entry di sini. Tapi apa yang membuatkan kita gagal dalam entry sini sehingga kena stop loss? Oke, first kali saya zoom sedikit ya.
Pas kali saya entry di sini untuk minggu ini hari Isnin kita bermula daripada candlestick ini ya. Saya expect price akan naik sedikit dan membuat penurunan. Ya betul, price akan naik sedikit dan membuat penurunan. Tapi yang membuatkan kita kena lipat di sini, kena stop loss sebab berlaku satu apa? Bullish engulfing di sini ya, merah biru, engulf. Selepas sini price tam naik ke atas, mencanak naik ke atas. Sebanyak price masuk di sini balik sebanyak 87. Jadi siapa yang sempat close di sini, price sudah masuk balik, nampak ini kan, nampak ini price action. So price turun balik sini, tempat entry kita nih, kita mesti close. Sebab apa? Berlaku satu price action di sini. Oke. Kalau tidak sempat pun sabar, di sini kita boleh close juga. Tapi hakikatnya price akan mantul naik ke atas, oke? Jadi selepas price sudah naik ke atas, price turun semula naik atas dan di sini berlaku lagi satu, kita tidak boleh expect yang price akan buat penurunan. Tidak boleh expect price membuat penurunan sebab di sini sudah engulfing. So apapun penurunan tidak sekiranya price membuat penurunan tidak melebihi kita punya engulfing punya body. So kita masih dalam keadaan buy, sorry. Kita masih dalam keadaan buy. So price mantul naik ke atas lagi dan akhirnya berlaku lagi satu engulfing di sini ya. Mini merah dan biru berlaku satu bullish engulfing dan di sinilah sepatutnya kita entry di sini. Tapi kamu boleh instant entry juga. Yang pasti kamu punya stop loss kamu letak di sini. Kita punya stop loss letak di bawah sini, sorry. Kita buy kan, oke. Jadi kamu punya take profit kena ambil sampai di sini. Oke ya. Jadi saya sarankan kamu kena tengok betul-betul lah price action di sini ya. Sebab itu kita punya analisis untuk GBP USD minggu ini kena lipat. Sebab kita terjumpa awal-awal bullish engulfing. So kita kena lipat lah 25 pips kalau tidak silap ah. 25 pips. Oke, jadi kita berbalik kepada NZD USD. So, inilah yang menyebabkan kenapa kita punya break and retest setup selalunya fail. Oke. Sebab kita tidak tengok betul-betul di sini berlaku satu chart pattern seperti yang saya lukis di sini ini, di atas nih. So, kita press mengambil kita punya left shoulder dan press mantul naik ke atas, oke. Inilah kita punya Inilah kita punya masalah break and retest selepas high ini tidak menjadi. Oke, so semoga bermanfaat video ini. Apa yang pasti saranan saya kalau kita mau buat entry kita kena tengok kiri tengok kanan juga lah. Oke. Kanan kita itu adalah imajinasi ilmu yang kita belajar. Kita punya ilmu yang kita belajar tuh kita mengimajinasi pergerakan price dan di kiri itu adalah satu panduan di mana kita selalunya melihat kiri untuk pelbagai kemungkinan, entry kah, stop loss kah, gitu ah. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini. Saya harap video ini bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di pelajaran-pelajaran yang seterusnya. Tapi apapun kamu kena fokus belajar. Fokus belajar di dalam forex trading ya. Jangan trade tanpa ilmu, tapi kita trade lah trade apabila kita sudah ada ilmu. Jadi kalau kamu mau follow saya punya Telegram group, kamu boleh WhatsApp dengan saya di nomor di description. Saya akan masukkan kamu juga di dalam grup description khususnya orang Sabahan. Jadi selepas itu di dalam grup itu saya ada bagi signal, tidak juga selalu tapi saya ada signal dan analisis itu saya bagi panduan khusus untuk saya punya trader-trader di dalam grup lah. Saya bagi panduan yang memang sepenuhnya begitulah cara entry base apa semua dan pelajaran percuma saya bagi di dalam sana untuk base entry dan kita punya setup lah. Jadi sekali lagi saya cakap kenapa setup kita gagal ataupun setup break and retest ini fail disebabkan chart pattern dan price action. Oke. So kena kaji, Quasimodo ini kena belajar
dan price action ini kena belajar. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video seterusnya. Daripada saya Bob Ropovan. Bye-bye.